bisa memberi gambaran toleransi seperti apa yang terbangun di Indonesia, di NTT secara khusus saat ini. Keindahan toleransi yang bisa dibangun, baik itu toleransi antar agama, antar suku dan lain-lain. Untuk gambaran toleransi di Nusa Tenggara Timur saat ini, dari aspek penganut agama yang ada, kita memiliki cukup lengkap. Agama bahkan sudah ada di NTT itu yang namanya kepercayaan, aliran kepercayaan di Sumba Timur. Semuanya berada rukun dan damai di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur terus-menerus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan yang pasti berdampak pada bagaimana membangun pemahaman seluruh warga masyarakat, wawasan kebangsaannya agar toleransi ini terus terjaga. Dan ini kita tahu bersama bahwa sampai saat ini yang namanya gerakan-gerakan intoleransi ini tidak terjadi di daerah ini. Ini yang mesti kita syukuri. Sementara di daerah lain ini menjadi satu tantangan karena banyak upaya-upaya yang bermunculan menggerogoti untuk mencoba-cobakan dari aspek atau sisi kedamaian, keamanan dan ketentraman. Baik, salah satu elemen yang penting sekali untuk bisa menjaga toleransi Indonesia saat ini dan toleransi di Nusa Tenggara Timur adalah pemuda. Nah, tingkatan generasi menurut Ibu yang sebenarnya lebih kuat berperan untuk bisa menjaga toleransi di Nusa Tenggara Timur seperti apa? Apakah tataran para pimpinan ataukah juga pemuda juga harus turut, dan seperti apa sebenarnya peran dari para pemuda? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat saat ini bahwa di Nusa Tenggara Timur dari para pimpinan, baik itu pimpinan pemerintah, tokoh agama sudah cukup berperan sangat aktif. Namun peran pemuda pun juga memberikan satu jaminan sebenarnya, jaminan sehingga toleransi itu tetap berada di daerah ini. Nah, ke depan bahwa keamanan, kenyamanan itu sudah sangat tergantung pada peran pemuda itu sendiri. Hari ini kita bicara tentang peran pemuda pahlawan toleransi, maka kita akan membedah secara baik seperti apa peran pemuda itu sendiri dalam menjaga toleransi ini. Ini yang perlu kita tekankan, karena akan datang menjadi fenomena yang akan lebih indah jikalau mulai hari ini pemuda-pemuda kita ini dengan satu tekad untuk tetap menjaga keamanan dan kedamaian dengan upaya-upaya menjaga toleransi itu sendiri. Ya, mungkin Ibu bisa mengurai peran-peran apa yang harus dilakukan para pemuda secara khusus satu persatu yang sederhana sekarang. Misalnya kita bicara soal generasi milenial yang teknologi informasinya begitu berkembang, ya, luar biasa, dan mungkin ada formula-formula baru yang saat ini bisa dikembangkan untuk bisa membuat generasi milenial sekarang lebih memaknai diri sebagai pahlawan-pahlawan toleransi. Di era digitalisasi saat ini, kaum muda, kaum milenial diharapkan untuk bercerdas, melihat seluruh informasi, mencerna seluruh informasi yang ada, sehingga tidak memberikan atau berdampak pada munculnya pemahaman atau ideologi baru. Oleh karena itu, walaupun era ini adalah era digitalisasi, pemuda sendiri harus benar-benar membentengi dirinya dengan cerdas membaca situasi. Apapun informasi tidak serta-merta kita terima, tetapi kita harus
membedahnya secara baik, apa dampaknya, apakah ini benar-benar informasi bermanfaat atau bukan. Karena hari ini hoax itu sudah ada di mana-mana dan ini sungguh menggelisahkan, karena hoax bisa membawa kita sekalian ke jalan yang menjerumuskan kita pada pemikiran-pemikiran sempit yang tidak bermanfaat. Untuk itu generasi muda diharapkan untuk cerdas membaca informasi yang ada. Ya, tingkatannya mungkin lebih daripada itu, karena untuk menjadi seorang pahlawan Ibu, seseorang itu harus betul-betul berjuang. Nah, kalau kita lihat misalnya ada yang berjuang melalui media sosial untuk bisa mewujudkan bahwa ini Indonesia adalah harga mati, NKRI adalah harga mati, nilai-nilai Pancasila, menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi demikian. Apakah itu juga salah satu bentuk daripada menjadi pahlawan toleransi? Menjadi pahlawan toleransi di era milenial ini memang itu yang saya tekankan, bahwa generasi muda mesti cerdas untuk melihat, mencermati setiap informasi. Menjadi pahlawan itu adalah kita yang mampu menjaga satu situasi atau kondisi ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan tata aturan atau perundang-undangan yang ada di negeri ini. Ya, itu mereka boleh belajar ya dan punya pengetahuan secara akademis yang luar biasa. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya tidak demikian yang terjadi. Masih saja kita temui misalnya ada perselisihan antar mahasiswa yang berbeda kampus, bahkan berbeda program studi, masih saja ada perselisihan yang demikian. Nah, potensi ini sebenarnya dari kampus atau dari mana sebenarnya yang kemudian harus diantisipasi, ataukah mungkin dari diri mahasiswa sendiri, atau ini sesuatu yang berbahaya begitu dari kondisi bangsa kita yang diajarkan, ditonton, dilihat, didengar begitu. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, menjadi lebih menarik karena pertanyaannya, bagaimana ketika ada persoalan, apakah ini menjadi peran individu atau peran kampus? Dua-duanya menjadi penting, Pak. Yang pertama, pendidikan itu mesti mulai dari dalam rumah. Dari dalam rumah itu menjadi penting. Setelah itu dia berangkat keluar sedikit bergeser ke pendidikan. Dan yang ketiga, dia akan berada di lingkungan sosial masyarakat umum. Ketika dari rumahnya, ini generasi muda yang sebentar lagi pasti ada yang ingin berumah tangga, berkeluarga. Peran pertama kita adalah bagaimana kita membangun kestabilan, membangun keharmonisan di dalam rumah tangga dengan menanamkan pendidikan dasar sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di negeri kita ini. Misalnya Pancasila menjadi ideologi bangsa. Ini mesti menjadi landasan dasar yang kita tanamkan di dalam keluarga kita masing-masing. Selebihnya setelah kita beranjak ke sekolah, kita harus cerdas, pemuda, orang tua cerdas memilih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mana yang seperti apa, yang sesuai, yang cocok untuk generasi kita di waktu yang akan datang. Ini juga menjadi satu tanggung jawab, Pak. Jadi tanggung jawab pribadi dan juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan hari ini, Pak, banyak informasi yang kita dapat bahwa masih banyak juga lembaga pendidikan yang sedikit bukannya apa istilahnya yang sudah mungkin ini karena kita live ya, ini sudah terindikasi atau tercemar dengan paham-paham yang tidak sesuai. Itu juga ada, Pak. Saya berterima kasih hari ini kami diundang dari Bangpol, diundang ke sini untuk di Sekolah Tinggi Injili Indonesia Kupang untuk berbagi informasi tentang bagaimana menjaga toleransi di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan juga harus punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga
eksistensi untuk menjaga lembaga pendidikannya dari paham-paham lain, ideologi-ideologi lain yang menyusup masuk untuk mendoktrin anak didiknya misalnya, yang pada akhirnya outputnya adalah menghasilkan putra-putri kita yang berpandangan sudah tidak murni lagi berpandangan atau berideologi Pancasila, tetapi mereka sudah memiliki berbagai paham. Misalnya sekarang kita dengar, kami NKRI harga mati, Pancasila no. Ini yang kita tidak mau, ini yang kita tidak setuju. Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal ini, Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas untuk memberikan pencerahan kepada semua elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, para remaja, kaum milenial, dari semua lini kita masuk untuk membangun pemahaman yang sama untuk menjaga situasi dan keamanan di negeri ini. Selain itu, setelah seorang anak dari lembaga pendidik, dari rumah menuju ke lembaga pendidikan, Pak, lalu dia masuk ke ruang publik di kehidupan sosial kemasyarakatan. Disitulah nanti kita lihat bagaimana sikap perilakunya di dalam masyarakat. Apakah dia benar-benar sudah menjalankan kehidupannya sesuai dengan landasan dasar negara kita. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, Pancasila, dan yang terlalu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Kembali ke Pak Denny Volkes Mas Neno, MTH.